Wah, sekolah isu-isu temen aku tenan dadak udan barang. Oh, iki aduh iki mau aku nek lagi seneni ibuku meh bolos jane adu-adu ngene penak turu. Pancen, Dik. Kenapa ya kok ana udan barang? Kita andani yo nek ana udan kira ana raksasa lagi nangis makane banyune tekan kene. Ah, mosok sih. Tapi yo. Tenang ya laju nek ana glodho kuwi berarti raksasane lagi wae. Wah! Tau kaget to ngambil kaget to mulai raksasane. Oh iya bener. Oh berarti nek ngono adewe gawe raksasa nangis, dampuk, udan terus wadem. Awur kowe njono udan kok saka raksasa. Emang kowe tau raksasa? Lah tenang nek ra ana raksasa yo piye? Yo piye mosok iso udan dhewe mbok mikir. Alah kok mikir nang sekolah ora tau kok mikir. Mulane sekolah mangkat. Udan iya saka awan. Awan iki dadi tadah banyu. Yuk nek wis kebak wae luber. Nah, kuwi dadi udan. Ngono kuwi. Alah ngapusi kowe. Kowe percaya kok? Ora. Bu kayak ana bu guru, tak undake bu guru kok. Bu sini. Piye, Nduk? Emang kamu ngasih taunya gimana? Tau wis ngandani salah nek berarti bener udan di sekolah raksasa sik nangis to. Biru. Yo ora ayo ora masuk akal. Saiki rumakin makane sekolah ki ndak tekne ora turu wae. Dan itu terbentuk dari air laut yang menguap. Air laut yang menguap itu namanya kondensasi. Air laut menguap itu awan. Nah, awan terbawa angin. Jika awan sudah berukuran besar, artinya akan turun air. Air hujan itu yang benar. Malah begitu to rumah Rina. Yo gek sarang no. Oh, malah rame. Bunga sekuntum daunnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan bakar dimakan bersama. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada sehat semuanya ya. Seperti yang telah diberitahukan sebelumnya, hari ini adalah hari istimewa karena akan ada penampilan spesial dari putra-putri Desa Wasiat. Langsung saja untuk penampilan yang pertama, akan ada pertunjukan dongeng menggunakan boneka jari. Mari kita sambut dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dila Olive Jenita. Kami akan berdongeng menggunakan boneka jari dengan dongeng berjudul Kejahilan Kuda. Selamat menyaksikan. Kejahilan kuda. Pada suatu hari di sekitar hutan tempat para hewan tinggal, ada seekor kuda yang sedang berjalan dari ladang gandum menuju ke hutan yang rindang. Kuda itu baru saja memakan gandum yang ada di ladang dan merasa puas serta kenyang. Sang kuda tampak gembira karena
tidak ada petani gandum yang menjaga ladangnya. Di tengah perjalanan, kuda melihat sesuatu. Wah, itu seperti kulit harimau, gumam kuda. Karena penasaran, kuda mendekati benda itu. Ternyata benar tebakan kuda yang dilihat adalah kulit harimau yang tak sengaja dipinggirkan para pemburu harimau. Kuda lalu menyelimuti tubuhnya dengan kulit harimau. Wow, kebetulan sekali kulit harimau ini sangat pas di tubuhku. Apa yang kulakukan dengan kulit harimau ini ya? Kata kuda dengan nada senang. Dengan pikiran jahilnya, kuda berniat untuk menakuti binatang-binatang hutan yang sedang melintas. Sepertinya jika kugunakan untuk menjahili hewan di hutan akan sangat seru. Hahaha, batin kuda sambil tersenyum bahagia. Aku harus segera bersembunyi, tempat itu harus gelap dan sering dilewati oleh binatang hutan. Di mana ya? Tanya kuda dalam hati sambil mencari tempat yang cocok. Akhirnya kuda bersembunyi di semak-semak yang gelap dan mengenakan kulit harimau. Tentunya tak lama kemudian tikus berjalan melewati kuda. Tikus itu jadi sasaran empuk pertama dan dari kejahilan kuda. Haum, kuda menirukan suara aum harimau saat tikus melewatinya. Kuda meloncat ke arah mereka dan membuat kaget tikus-tikus itu sampai kalang kabut menarikan diri. Mereka takut melihat kulit harimau yang dikenakan kuda. Tolong, ada harimau, lari, cepat lari, teriak salah satu tikus. Kuda itu malah tertawa terbahak-bahak melihat tikus pontang-panting berlari. Hahaha, kuda tertawa dengan sangat puas. Beberapa saat kemudian ada seekor ayam yang melewati depan semak-semak. Kemudian kuda bersiap-siap untuk mengikuti ayam. Haum, kuda pun menirukan suara harimau lagi dan benar saja sesuai tebakan kuda. Ayam berlari ketakutan seperti tikus tadi. Harimau teriak, ayam sambil berlari. Setelah itu banyak hewan yang berhasil dikelabui kulit harimau yang dikenakan kuda. Hewan-hewan itu adalah monyet, kuda, panda, dan katak. Beberapa saat kemudian ada seekor kucing hutan yang berlari sambil membawa seekor tikus di mulutnya. Tikus itu tidak melewati semak-semak. Dia duduk menyantap tikus yang dia tangkap di dekat pohon besar. Ternyata kucing itu tidak melewati semak-semak ini. Aku akan membuatnya kaget. Kuda pun keluar dari semak-semak dan berjalan dengan hati-hati mendekati kucing hutan. Saat jaraknya sudah sangat dekat, kucing hutan kuda itu mengaum mengikuti suara seekor harimau. Tanpa sadar, kuda itu bukan mengaum, melainkan beringkik khas suara kuda. Hi, begitu suara kuda. Mendengar suara itu, kucing hutan menoleh ke belakang dan melihat seekor kuda berkulit harimau. Kucing itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tawa sang kucing menggema. Saat aku melihatmu memakai kulit harimau, itu aku hampir berlari ketakutan. Tapi rupanya suaramu itu ringkikan kuda, jadi aku tidak takut. Hahaha, kata kucing
mengejek kuda. Kuda tertunduk malu. Hei, dengar ya kuda, sampai kapanpun suara ringkikanmu itu tidak akan bisa berubah jadi ngauman. Artinya sampai kapanpun kau tidak akan pernah bisa menjadi harimau walaupun kau sudah memakai kulit harimau di badanmu. Banggakanlah sebagai kuda, ujar kucing itu dengan lantang. Kuda merasa sangat malu dalam hati. Kuda membenarkan ucapan kucing. Lebih baik bangga jadi diri sendiri daripada harus berpura-pura menjadi makhluk lain. Moral dari cerita ini adalah sepandai-pandainya orang berpura-pura, suatu saat pasti akan terbongkar juga jati dirinya. Daripada berpura-pura, lebih baik menanamkan sifat jujur karena kejujuran merupakan sikap positif yang utama dalam kehidupan. Wah, luar biasa sekali ya penampilan dari teman-teman kita tadi. Oh ya, penampilan tadi sebenarnya tidak hanya pertunjukan dongeng biasa ya, karena properti yang digunakan untuk pertunjukan boneka jari tadi merupakan hasil kreativitas kerajinan tangan yang dibuat langsung oleh teman-teman kita. Nah, teman-teman semuanya, sebelum menginjak ke penampilan selanjutnya, akan ada waktu break terlebih dahulu. Untuk itu, teman-teman dapat meninggalkan aula dan kembali pada pukul 10. Terima kasih. Panas banget lagi. Panas tenan iki. Oh, iki panas banget. Oh panas sih, rakyatnya lagi ngomong iki. Lah kowe wis raksasa terus wis diandani sing bener kok. Alah, kalian nih gaweane sambat-sambat terus. Kaya ora ono semangat-semangate. Oh, sidik-sidik sambat. Paisi sambat adem, saiki sambat panas, kok sambat apa meneng? Lah tenan iki jan panas kok. Mending nang omahku ono AC full non-stop maneh. Lah iki sing paling panas ya kok omahe AC non-stop kok. Lah opo to sing marai panas? panas? Jelasin. Lah kok aku kok salah meneh. Oh, jelasin kan. Kok aku terus sih? Kowe. Sob, kok malah do gelut ki, kudune anak dhewe le gelut kok malah kalian. Kowe iki kok malah ngejak gelut racet tenan, Des. Wes saiki aku takon, apa hubungane AC iso marai panas? Wis kira tak ngandani, menjadi masih menjadi menjaga pemanasan yang berbasis jadi salah satu dari olahraga yang Kok bahasane le abot temen to, ngerti sekon kowe iki. Lah aku sing Searching. jare ngerti. Ora koyo ngono searching. Kira apa habis itu ngomong ilmu ora berdolanan wae. Alah wes pentas seni wis arek mulai meneh. Ayo Rono. Yuk. Wes ayo. Selamat datang kembali di peringatan Hari Jadi Desa Wasiat. Gimana nih teman-teman, masih semangat gak? Nah kalau begitu setelah ini ada dari teman kita yang ingin memamerkan hasil kerajinan tangannya. Ini bukan kerajinan tangan biasa loh. Apa nih? Langsung saja kita sambut dengan meriah teman-teman kita. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Adelia bersama teman saya Arum. Pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan kepada teman-teman semuanya hasil prakaryaan kami, yaitu tentang sistem tata surya. Kami membuat prakarya ini menggunakan benda bekas, yaitu kertas yang sudah tidak terpakai yang kemudian dihancurkan dibuat bubur kertas lalu dibuat bulatan yang akhirnya menjadi planet-planet ini. Supaya sama dengan planet yang ada di sistem tata surya, bulatlah ini dicat menggunakan cat air sesuai dengan warna planet yang sebenarnya. Menarik kan teman-teman? Selanjutnya kita buat alasnya menggunakan styrofoam dan kertas hitam. Tempelkan kertas hitam di alas styrofoam. Langkah selanjutnya, buatlah lintasan planet yang disebut dengan orbit planet. Nah, setelah sudah
jadi alas dan planetnya, lalu planet yang sudah jadi kita tancapkan ke alasnya. Oh iya, sebelum itu kita kasih liliti dulu ya di planet supaya bisa tertancap di alasnya. Akhirnya semua planet sudah terpasang semua. Prakarya sains sistem tata surya sudah jadi teman-teman. Bagaimana? Menarik bukan? Kita jadi tahu tentang planet-planet ini. Apakah kalian tahu tata surya terdiri dari planet apa saja? Tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat tata surya dengan 8 planet, yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekian dari kami teman-teman, terima kasih. Wabarakatuh, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Bila dan Alina. Kami di sini akan memperkenalkan hasil karya kami yang berjudul Mopogara, kepanjangan dari Monopoli Pancasila dan Lembaga Negara. Karya yang kami buat ini terinspirasi dari permainan sebenarnya, yaitu Monopoli. Namun di dalam Mopogara ini kami memberikan sedikit kreasi dan inovasi dalam sembari memasukkan pengenalan dan pemahaman yang berkaitan dengan Pancasila dan lembaga negara. Cara memainkannya sangat mudah. Mopogara ini dapat dimainkan orang. Langkah permainan Mopogara ini yaitu untuk jumlah permainan. Misal 2 pemain. Ini siapa yang akan melakukan permainan terlebih dahulu. Permainan pertama memulai permainan dengan melempar dadu. Setelah dadu dilempar, maka dilihat jumlah angka pada dadu. Angka 4. Jalankan permainan sesuai dengan jumlah angka dalam dadu yang tadi telah dilempar. 4. Baca apa yang ada di dalam kertas tempat media diletakkan. Pertanyaan bebas pada lawan. Apa? Apa simbol kelima sila Pancasila? Simbol sila kelima pohon beringin bukan? Salah. Jika jawaban salah, maka harus mengambil sanksi dalam melakukan sanksi. Sanksinya yaitu kepanjangan dari Polri. Polri kepanjangannya yaitu Polisi Republik Indonesia.
maka permainan lanjut. Sekian contoh permainan. Pertanyaan nomor 2, menyusun dan membentuk Undang-Undang Dasar NKRI adalah tugas dari MPR. Ya, betul. Di sini terlihat jawabannya adalah MPR. Sekian contoh permainan Mupagara. Terima kasih. Sekian dalam kami ada salah kata dan ucap kami minta maaf yang sebesar-sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat menarik ya penampilan dari teman-teman tadi. Ternyata untuk membuat suatu kreativitas tidak memerlukan biaya yang besar. Kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita menjadi suatu hal yang menarik. Nah, setelah ini masih ada pertunjukan lagi loh. Tapi jangan salah, penampilan terakhir ini benar-benar luar biasa. Ada yang tahu apa? Nah, jadi habis ini ada pemutaran film. Karya teman-teman semuanya. Keren banget loh, anak-anak muda masa udah bisa bikin film sendiri. Pada penasaran nggak? Wah, balik hilang. Kita nyari yuk. Yuk. Siapa yang ada tunggu? Sini balap ya. Wah, jangan-jangan. Iki ana kembaliane. Ora kok. Iki ana tane nganggo apa? Ayo. Lur tak nggo apa? Wah, iki korupsi iki. Wah, yo. Wah, korupsi iki. Sendiri, aku sendiri. Temanku pergi karena ku korupsi. Seadanya hatiku ini, aku dibenci karena korupsi. Aku dibenci
karena korupsi. Ada Vino. Tumben di sini sendirian, Vin? Enggak Pak, lagi pengen sendirian aja. Alah, kamu sok-sokan pengen sendirian. Bilang aja kamu lagi dijauhin sama teman-temanmu kan? Iya Pak. Kenapa kok kamu dijauhin sama teman-temanmu, Vin? Anu Pak, kemarin kan iuran beli bola pingpong Pak. Terus ada itu Pak, kembaliannya 5.000. Terus kan saya ambil buat jajan Pak. Ya ampun, Vino. Ya pantas saja kamu dijauhin sama teman-temanmu. Itu tuh perbuatan yang jelek, gak baik. Harusnya kamu tuh jadi orang yang jujur, bertanggung jawab. Nah, mending sekarang kamu minta maaf sama teman-temanmu dulu. Iya Pak. Emang berapa tuh duitnya? 5.000 Pak. Lah, 5.000 ya. Gue sini tak kasih cuma 5.000. Terima kasih ya Pak. Ya tapi kamu harus nyapu dulu. Nah tuh kok nyapu barang Pak. Lah ya iya. Nek mau dapat duit tuh harus kerja dulu. Dulu pas saya masih kecil seumuran kamu itu, saya juga cari duit tuh harus kerja. Dari nyapu, jualan di pasar, jualan apa aja yang bisa dijual gitu. Oke Pak, akan saya lakukan Pak. Sudah selesai Pak. Oh, udah selesai? Ya Pak. Ayo makasih lo ya. Ya Pak. Ini ada makanan buat kamu sama teman-temanmu. Makasih ya Pak. Ya, sana ke teman-temanmu. Ya Pak. Woi. Aku minta maaf ya, anak aku salah. Ya aku udah jajan cuma bareng-bareng ya. Yeay. Aku acaran gue. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman kita ini. Selain mereka pandai berdongeng dan membuat kerajinan, teman-teman kita ini juga memiliki bakat terpendam dalam berakting dan membuat film. Sekali lagi, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena sudah hampir sampai di penghujung acara pada hari ini kita akhiri sampai sini saja. Saya selaku pembawa acara sungguh mengapresiasi kerja keras kalian. Kalian telah berhasil menciptakan karya-karya yang luar biasa seperti ini. Saya juga berpesan kepada kalian agar tidak berhenti berkarya, agar pohon cita-cita yang telah kalian buat dapat terwujud. Amin. Nah, sebelum saya menutup acara pada hari ini, saya akan memberikan pantun yang cukup panjang. Hidup sepi tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali, oh Bali. Lah nek Bali wis regep tapi nek soal pelajaran wis sambat-sambat wae. Yo ben to, sing penting Bali. Ya Bali. Yo! Lewat kene kayane mampu tenan. Lah piye ra mambu delok samayane banget to. Wah, Lah
jam pira iki? Wah, padung tenan dadak udan barang, marai telat delok pentas seni iki. Duh, udan, sapa iki lho nyiptake udan? Wah, ngopo to ora udan? Wah. Gambar production. Kali ya ono rasa bosan ya.